Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, saya akan memberikan hasil daripada analisis saya mengenai dampak askesken terhadap kunjungan ke puskesmas atau pustu dan rumah sakit umum pemerintah oleh individu dewasa. Kita mengambil studi kasus dari data FRS 2000 dan 2007. Meskipun datanya lama, kita berharap dari sini kita mendapatkan pelajaran bagaimana cara melakukan evaluasi sebuah program nantinya. Paling nggak menginspirasi kita semuanya. Sebagai latar belakang, sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi masyarakat miskin itu adalah kondisinya kesehatannya rendah, kemudian pendidikannya rendah, tidak ada keahlian, tidak punya akses ke informasi maupun fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Sehingga kondisi ini perlu bantuan dari pemerintah. Sehingga pada tahun 2005, sebagaimana kita ketahui, mungkin sebagian besar yang kita ketahui, pemerintah mengalokasikan subsidi BBM untuk sektor kesehatan menjadi program asuransi kesehatan masyarakat miskin atau askesken. Diharapkan dari program ini nantinya program ini untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Dan tujuan akhirnya adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Sebagai penjelasan umum juga bahwasanya askesken sebagaimana kita ketahui targetnya adalah seluruh anggota rumah tangga miskin dan hampir miskin. Pada saat itu mencakup sepertiga dari jumlah penduduk Indonesia sekitar 60 juta pada tahun 2005 dan meningkat menjadi 76 juta pada tahun 2007 dan katanya nanti meningkat jadi 86 juta. Sebagai langkah awal menuju universal coverage, pelayanan yang cakup meliputi rawat jalan dasar dan rawat inap kelas 3. Prosedur pentargetannya ini pada saat itu pemerintah pusat mengalokasikan anggaran kepada pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan tingkat kemiskinan di daerah, kemudian memerintahkan daerah yang mengidentifikasi target dan mendistribusikan kartunya. Tujuan utama dari analisis ini adalah tujuannya untuk mengetahui dampak askesken terhadap kunjungan ke puskesmas, pustu, dan rumah sakit umum pemerintah. Sebagai metodenya adalah menggunakan data FLS, bagaimana kita jelasin. FLS adalah survei panel untuk tahun 93, 97, 2000, 2007 di 13 provinsi, sebagaimana di gambar yang merah, yaitu mulai dari Sumatera Utara sampai dengan Sulawesi Selatan. Mewakili 83% kondisi Indonesia dengan komposisi yang cukup tinggi, 93%. Kemudian informasi yang dikumpulkan mulai demografi, sosial ekonomi, dan informasi kesehatan pada sekitar 12.500 rumah tangga di survei yang terakhir. Awalnya 7.500. Ya. Variabel-variabel yang kita gunakan adalah variabel dependennya, tergantungnya adalah pertama rawat jalan ke puskesmas atau pustu dalam sebulan terakhir yang kita nyatakan dengan dummy, di mana apabila mereka berkunjung kita tulis 1 dan tidak 0. Dan rawat jalan ke rumah sakit umum pemerintah dalam sebulan terakhir juga kita dummy juga 1 dan 0. Dan kemudian rawat inap di rumah sakit umum pemerintah dalam setahun terakhir kita nyatakan dalam dummy juga. Tahun 2000 sebagai data awal dan tahun 2007 sebagai data akhirnya. Variabel independen utamanya adalah kepemilikan kartu askesken, kita nyatakan dummy, di mana pemilik askesken sebagai pelakuan dan tidak memiliki askesken maupun tidak punya asuransi lain, kita sebagian kontrol. Variabel kontrol yang kita gunakan adalah jenis kelamin, status menikah, pendidikan kita gadirkan 3, kemudian dummy desa kota, kemudian gejala penyakit dalam sebulan terakhir kita buat 4 kategori sebagaimana. Kemudian penyakit kronis yang diderita juga kita katakan sudah 4 kategori. 4 kategorinya nanti bisa dijelaskan di tabel. Ya. Analisis yang kita gunakan adalah model fixed effect karena ini menggunakan data panel, makanya kita pakai fixed effect dengan model seperti ini. Mungkin teman-teman di ekonometri sudah fase benar. Kita lanjutkan aja. Nah, yang ilustrasi pengukuran dampak yang kita lakukan adalah seperti ini, bahwa dampak program adalah selisih antara nilai indikator setelah program dengan kontra atau faktor. Jadi sebagai ilustrasi awal, karena ini sangat penting, pada posisi awal T0 kita anggap aja semua orang berada di Y0. Kemudian setelah intervensi dari T0 menuju T1 itu akan terjadi peningkatan. Untuk yang istilahnya adalah perlakuan itu akan meningkat menjadi Y1. Kemudian untuk yang kontrol itu mungkin hanya meningkat sampai Y1 bintang. Nah, yang kita maksud dengan dampak itu adalah selisih antara Y1 min Y0 dikurangi Y1 min Y1 bintang. Jadi adalah dampaknya adalah Y1 min Y1 bintang itu aja. Tidak semua peningkatan dari Y0 ke Y1. Ya. Terus ya, hasilnya adalah karakteristik responden yang kita susun akhirnya seperti ini. Jumlah responden kita adalah 19.226. Dilihat dari kepemilikan askesken hanya 12% rumah tangga ataupun individu yang mendapatkan askesken. Meskipun targetnya tadi adalah 76 juta dan kenyataan adalah 12% aja. Kemudian dilihat dari segi pendidikan pada tahun 2000 masih 52% responden berpendidikan SD, hampir sama dengan tahun terakhir ternyata. Namun pada tahun 2007 telah meningkat, yaitu dari yang sarjananya 6,63 menjadi 9,83%, sudah terjadi peningkatan selama 7 tahun. Kemudian jenis kelamin hampir seragam, yaitu 54% untuk perempuan.
Status keperkawinan pada awalnya yaitu hanya 69% yang menikah, pada tahun 97 sudah meningkat menjadi 78% yang menikah karena umurnya bertambah 7 tahun. Kemudian daerah urban ruralnya yang tadinya di desa adalah 52%, pada tahun 2007 sudah meningkat menjadi 52% karena adanya perubahan administrasi dari kota ke desa. Kemudian dilihat dari gejala penyakit, ternyata hanya 18% individu yang tidak pernah sakit sama sekali, yaitu 18%. Tapi alhamdulillah ternyata meningkat orang-orang yang tidak ada gejala penyakitnya, jadi 25% untuk pada tahun 2000. Dan dilihat dari gejala penyakit, alhamdulillah pada tahun 2000 masih ada 97 orang yang tidak ada gejala penyakit, gejala kronis, maksudnya penyakit kronis. Tapi sangat disayangkan ternyata pada tahun 2007 hanya tinggal 81 orang yang tidak menderita penyakit kronis. Jadi sudah terjadi peningkatan penyakit kronis sangat tinggi di situ. Dari ya, hasilnya adalah secara grafis adalah demikian. Untuk probabilitas kunjungan rawat jalan ke puskesmas atau pustu ternyata stagnan, tidak ada peningkatan dari tahun 2000 dan 2007. Probabilitasnya hanya sekitar 0,02 aja. Kemudian di probabilitas kunjungan untuk rawat jalan ke rumah sakit pemerintah terjadi peningkatan, yaitu terjadi peningkatan sekitar, yaitu untuk yang biru adalah yang non askesken, yang merah yang askesken. Telah terjadi peningkatan, seberapa besar nilainya dan signifikansinya nanti bisa dilihat di hasil. Ya. Kemudian grafik hasil untuk rawat inapnya telah terjadi peningkatan yang cukup tinggi di sini untuk rawat inapnya, yaitu dari baik yang biru maupun yang merah, tapi peningkatan yang lebih tinggi terjadi di merah atau askesken. Ya. Secara statistik berikut hasilnya. Ya, hasilnya demikian. Hasil dari efisi efeknya adalah dilihat dari tahun tidak terjadi peningkatan untuk kunjungan ke puskesmas, malah justru menurun meskipun tidak signifikan. Kemudian dari rawat jalan terjadi peningkatan, yaitu probabilitasnya 0,003 signifikan pada 10%. Dan di rawat inap untuk rumah sakit umum peningkatan agak lebih tinggi, yaitu 0,02 probabilitasnya. Nah, yang menjadi dampak adalah di interaksi antara askesken dan tahun, di mana terjadi interaksinya ternyata yang sangat signifikan adalah hanya di rawat inap di rumah sakit pemerintah dengan probabilitas yaitu 0,014 dan signifikan pada 1%. Jadi nampak sekali ataupun manfaatnya dirasakan yaitu di kunjungan rawat inap yang paling besar. Dan untuk variabel-variabel lain yang cukup signifikan dalam memberikan dampak terhadap perubahan ini adalah askesken paling besar tadi, peningkatan yang lebih besar terjadi di masyarakat dengan status menikah karena tadi. Kemudian peningkatan di pedesaan yang lebih tinggi, terlihat di situ di status urban yaitu minus. Kemudian gejala penyakit yang dialami sangat berpengaruh terhadap rawat jalan. Kita ketahui bersama bahwasanya untuk gejala penyakit itu sangat berpengaruh orang untuk berkunjung ke rumah sakit. Jadi mereka akan berkunjung ke puskesmas ya kalau sudah sakit, ada gejala-gejala sakit. Kalau masih sehat-sehat aja tidak ada yang datang. Kemudian yang terakhir, gejala penyakit kronis yang diderita sangat berpengaruh terhadap rawat jalan. Ya, mereka baru mau dirawat jalan ya kalau sudah ada punya penyakit kronis seperti itu. Di situ sangat signifikan. Sebagai kesimpulan bahwasanya askesken telah memberikan dampak yang besar pada peningkatan rawat inap di rumah sakit umum pemerintah. Namun askesken memberikan dampak yang kurang signifikan pada peningkatan kunjungan rawat jalan di awal-awal dimulainya program ini, sehingga kita bisa melihat nanti setelah Jampesmas bagaimana dan BPJS bagaimana bisa kita kembangkan selanjutnya. Untuk melihat dampak yang lebih panjang perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan data terbaru, misalkan data EBRAS 2014 yang akan kita ke depan, atau mungkin nanti kita punya penelitian independen dan penelitian mandiri dalam program ini. Ya, sebagai sarannya pemberian program askesken adalah program ataupun program sejenis perlu dikembangkan karena sangat bermanfaat pada peningkatan rawat inap di rumah sakit pemerintah. Untuk lebih meningkatkan pemanfaatan askesken pada kunjungan rawat jalan, perlu dikembangkan cakupan penggunaan askesken. Mungkin askesken tidak hanya berlaku untuk pengobatan penyakit yang derita, tapi juga dapat digunakan untuk pemeriksaan kesehatan meskipun belum ada gejala yang dirasakan maupun penyakit kronis yang telah timbul, mungkin preventif ataupun promotif yang sekarang lebih kita kenalnya. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.